Kalian gagal pinjol, kalian takut dipidana, takut dihukum, dapat ancaman seperti itu. Tapi bener loh, OJK sekarang boleh mengizinkan pinjol-pinjol itu boleh membawa kalian ke jalur hukum kalau kalian gagal bayar. Gimana bang? Bener nggak tuh? Bener kok, begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi keuangan, pinjaman online, dan berita-berita seputar permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja nih. Di sini saya akan membahas tentang masalah OJK yang sudah mengizinkan pihak pinjol itu membawa nasabahnya ke jalur hukum. Ya, nah jadi gini, membahas tentang masalah gagal bayar atau pinjaman online atau disebut dengan gagal bayar. Sebenarnya sih pinjaman online ini atau DC atau bagian penagihan pinjaman online ini boleh membawa ke jalur hukum, ya, baik perdana atau perdata. Nah, saya akan bahas nih. Di sini didukung oleh informasi dari website hukumonline.com nih yang menjelaskan bahwa ternyata aplikasi pinjaman online itu boleh dan berhak untuk mengajukan dan membawa masalah hutang itu ke jalur hukum bagi para debitur yang kredit macet. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga bahwa debitur yang gagal bayar yang lebih dari 90 hari, maka pihak pinjaman online boleh menggunakan jasa pihak ketiga atau perusahaan jasa yang melaksanakan penagihan yang telah diakui. Maksudnya, yang telah diakui adalah yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diakui, ibaratnya bukan lagi di blacklist lah gitu. Jadi, bukan perusahaan yang dianggap OJK perusahaan yang nggak bener. Perusahaan yang penagihan itu pun juga harus bersih di mata OJK. Jadi harus ada izinnya juga gitu pihak ketiga itu. Selain itu, melalui jasa penagihan pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu pertanyaannya, apakah 90 hari hutangnya lunas atau hutangnya hangus? Jawabannya enggak ya, tetap harus dibayar. Karena apa? Karena slip OJK kalian akan tetap memburuk jika kalian tidak bayar. Nah, sekarang apa yang kita soroti di sini adalah upaya hukum. Dan apakah bisa kita masuk ke jalur hukum pidana atau ke perdata? Sekali lagi, masalah hutang piutang atau masalah pinjaman seperti ini dan itu tidak ada unsur pidana sama sekali. Jadi di sini kalau disebutkan ada upaya hukum, itu berarti masuk ke ranah perdata. Emang benar mereka diizinkan oleh OJK untuk membawa ke jalur hukum. Jadi silahkan, monggo. Tapi apakah ini efisien dan efektif buat perusahaan pinjaman sekelas mereka? Ya, kita tahu ya, perusahaan pinjaman online merupakan perusahaan yang cari laba, cari keuntungan. Mereka kalau misalnya kalian pinjam dan kalian nggak bayar, itu mereka rugi kan. Tapi kalau mereka harus sampai membayar kuasa hukum, harus membayar kalian ke jalur hukum, perdata, bayar yang persidangan, ujung-ujungnya kan akan sia-sia. Nah, tentu ini akan jadi pertimbangan khusus bagi mereka yang kalian tuh dilaporkan ke jalur hukum atau ke pengadilan. Jadi saya cuma bilang, kalau kalian diancam-ancam oleh DC ke jalur hukum, itu mungkin cuma hanya gertakan saja ya. Biasanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak main-main dengan cuma namanya bisnis, itu pasti akan menghitung untung dan ruginya. Kalau memang omongan soal gengsi-gengsian, mereka lebih kaya dari kita, tapi dari hati mereka mungkin bisa mengeluarkan uang yang besar untuk membawa kalian ke jalur hukum, ya kan? Mungkin bisa, tapi kan bicara bisnis kayaknya nggak mungkin deh. Cuman nggak gitu ya masalahnya. Mereka adalah perusahaan bisnis yang mementingkan keuntungan. Kalau memang biaya pengadilan lo besar dibandingkan hutang kalian, tentunya nggak mungkin kalian dibawa ke jalur hukum. Masa hutang 1 juta dibawa ke jalur hukum? Bahkan kan yang puluhan, yang ratusan juta pun kadang nggak dibawa ke jalur hukum. Logikanya simpel ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan takut, jangan mau ditakut-takuti kalau kalian akan dibawa ke jalur hukum. Memang secara tegas ya OJK boleh gitu memperbolehkan pinjol-pinjol yang legal OJK itu, oh, silakanlah ke jalur hukum, silakan. Kalau kalian mau menggugat nasabahnya, silakan. Dipersilakan kok. Masalahnya pinjaman online seperti ini mau apa enggak gitu kan? Yang jadi persoalan seperti itu. Nah, toh kalian juga seburuk-buruknya kalau kalian mau bawa ke jalur hukum, anggap aja deh, santai aja gitu kan. Kalian juga bilang aja kalian nggak bisa bayar gitu. Ya udah, itu bisa disahkan kok sama pengadilan. Mampunya berapa untuk bayar? Saya mampunya cuma segini. Ya udah, silakan. Kalian paling cuma dikatakan ya udah kalian pailit, kalian bangkrut, tidak bisa bayar, silakan. Paling gitu doang. Ujung-ujungnya malah jadi hal yang buang-buang waktu buat pinjol itu sendiri. Jadi intinya biarin aja dah kalau misalnya mereka mau ke jalur hukum. Tapi kalau menurut saya sih sampai saat ini nggak ada satupun orang yang gagal bayar di pinjaman online masuk ke jalur hukum, dipidana atau masuk sidang perdata. Mungkin kalau di bank, di kartu kredit mungkin ada.
Tapi kalau untuk pinjaman online kayaknya belum ada deh. Oke, itu saja teman-teman, singkat aja video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.